Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilajeng enjing, pamirsa, bata bangri, sareng simkuring, pastapun dari Junedi, dina acara Bikin News, dina tanggal ayana simkuring bakal rencangan salira sadaya, salami 30 menit kampanye. Pamirsa, zaman ayeuna loba pisan kasus bunuh diri di kalangan remaja. Misalkan hal ieu disababkeun ku perasaan stres. Jadi, sabaraha gede resiko stres bikin remaja. Biasa nyanggakeun hasil liputan. Dumasar ayeuna kaancam kalangsungan hirupna. Kusabab loba pisan anu kakenaan stres jeung loba kasus bunuh diri di kalangan remaja. Dumasar Supray Ainams hiji TL 3 remaja umur 11 sampai 17 tahun boga masalah mental. Jumlah ieu sarua jeung 15,5 juta remaja di Indonesia. Pamirsa sakumaha urang terang realitas teh jeung rubanya teh kasidaluhurna. Urang kedasarana ciri-ciri sareng tindakan anu munggaran. Pikeun jalma anu stres dina paparangan ieu simkuring alias Sipa bakal ngawancara salah sahiji mahasiswa psikolog. Wilujeng santen teteh. Wilujeng santen. Pendapat teteh ngeunaan resiko stres pikeun remaja? Resiko stres pikeun remaja seueur sih sebenarnya resiko stres bagi remaja terutama di pendidikan gitu ya, di karir, entah itu ada di gurunya, dari teman-teman, itu bisa aja penyebab stres anak remaja sekarang gitu. Naon sababna remaja bisa babari kena stres? Penyebab remaja kena stres itu sebenarnya banyak sebenarnya. Nah, di dalam diri kita itu sebenarnya ada 3 aspek. Yang pertama itu ada aspek personal, yang kedua ada aspek sosial, yang ketiga dan aspek karir. Nah, yang dari personal itu, nah masalah biasanya remaja kena stres itu dari dalam diri sendiri. Contoh misalkan di lingkungan keluarga, misalkan anak broken home kayak gitu. Terus misalkan anak yang terkena strict parent gini gitu, dituntut sama orang tuanya. Nah, bisa itu membuat si anak stres. Nah, yang kedua tadi masalah aspek sosial dari lingkungan sekitar, dari tetangga, entah misalkan dari teman-temannya gitu. Yang ketiga aspek karir. Aspek karir itu nah dari sekolah, misalkan sekolah kuliahan. Sekarang kan sekolah itu sampai sore ya kebanyakan. Nah, biasanya kadang guru itu ngasih tugas yang terlalu banyak gitu ke para remaja, ke anak-anak, ke siswanya gitu. Nah, itu yang bisa membuat remaja itu terkena stres gitu, karena udah mah sekolahnya sampai sore, dikasih tugas banyak gitu. Nah, itu biasanya salah satu penyebab stres. Nah, remaja juga bisa terkena stres misalkan dari percintaan, entah itu cintanya ditolak ataupun cinta patah hati gitu karena putus kepikiran. Jadi karena sebenarnya masih suka sama si pasangannya, tapi karena ada masalah jadi kepikiran gitu dari masalah percintaan itu, yang akhirnya bisa mengganggu proses pembelajaran gitu. Naon dampak stres? Dampak stres sebenarnya banyak ya. Dampak stres itu bisa dari fisik atau dari psikologis. Yang kalau dari fisik itu bisa membuat kita males bergerak, mager lah istilah sekarang nama. Terus jadi susah tidur. Kalau dari fisik mah susah tidur, atau bisa juga karena stresnya nggak selesai gitu ya masalahnya, jadi doyan makan gitu, jadi sering makan, atau entah nafsu makannya gak ada. Kalau dari psikologis itu motivasi dalam dirinya biasanya gak ada kalau stres, motivasi. Terus biasanya males juga ya kalau ke sekolah, kalau lagi stres mau ngapa-ngapain juga jadi males gitu. Kumaha cara menanggulangi remaja nu stres?
cara menanggulangi remaja stres. Yang pertama, kita harus punya teman sharing. Nah, kalau misalkan kita punya masalah, ceritalah sama teman misalkan atau sama orang tua. Karena biasanya kalau punya masalah, anak sekarang itu biasanya dipendem. Nah, kalau dipendam tanpa ada solusi itu biasanya masalah yang satu belum beres, nambah lagi masalah yang lain. Jadi masalahnya numpuk, gak selesai-selesai. Nah, jadi peran teman itu sangat penting gitu dalam menanggulangi stres ini. Terus dari keluarga juga. Nah, biasakan kalau misalkan di keluarga itu kalian cerita gitu ke orang tua tentang keseharian, masalah-masalah yang ada di sekolah, apapun itu ceritakanlah kepada keluarga. Upama remaja nu stres kada dirujuk. Tergantung kalau misalkan stresnya itu nggak selesai-selesai gitu, masalahnya nggak selesai-selesai sampai ke si anak teh nggak mau sekolah, jadi tugas keteteran, pokoknya mah males semuanya, lebih baik dirujuk aja ke psikolog. Iraha remaja nu stres kada dirujuk ke psikologi. Oke. Iraha remaja dirujuk ke psikologi katanya, remaja yang terkena stres. Nah, misalkan kayak yang tadi dijelasin ya, yang pertama kalau dari segi fisik itu biasanya kalau yang stres itu jadi badan tuh cepet lelah ya, terus pikiran jadi overthinking, jadi kemana we pikiran teh negatif terus gitu. Terus kalau dari psikologis, kalau nggak ada motivasi, mau ngelakuin sesuatu aja males gitu, kayak mau berangkat sekolah itu juga males kalau udah yang stresnya udah berkepanjangan gitu. Pesan teteh kanggo remaja nu stres. Oke. Pesan buat remaja ya, yang di mengalami masa stres gitu. Kalian kalau misalkan ada masalah, selesaikanlah dengan pelan-pelan gitu, jangan terburu-buru. Tapi jangan sampai masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain, jadi numpuk gitu. Kalau masalah numpuk itu kalau dibiarin akan meledak seperti bom gitu. Ya, karena jadi kalau misalkan solusi untuk masalah kalian, entah itu dari sekolah atau dari manapun, carilah kayak temen ya. Kalau misalkan nggak bisa nyelesain masalah sendiri, omongin ke temen yang dipercaya, ke orang tua, atau kan kalau di sekolah ada guru BK ya, tak bisa ke guru BK gitu. Kumaha cara mencegah stres pikiran remaja? Oke. Cara mencegah stres pikiran remaja. Kalau misalkan kalian mulai ada tekanan dari berbagai pihak, usahakan kalian istirahat terlebih dahulu, tenangkan pikiran, tenangkan badan kalian. Nanti kalau misalkan sudah siap untuk menghadapi masalah itu, kalian selesaikan dengan pelan-pelan gitu. Nah, kalau terus biasanya untuk mencegah stres, kalian rutin olahraga. Nah, biasanya olahraga itu akan menumbuhkan hormon endorfin yang membuat kita bahagia gitu. Kalau olahraga itu. Terus biasakan lakukanlah hal yang kalian sukai gitu. Kalau udah jenuh sama kegiatan yang biasa kalian lakukan seharian, kalian luangkanlah sedikit waktu untuk melakukan hal yang kalian sukai gitu. Entah itu membaca, nonton TV, atau nonton drakor lah sekarang mah ya, mendengarkan musik bebas itu mau apapun. Dina intina kedah serta nengetan jalma anu miboga tanda stres.
Lamun di antara kulawargi miboga tanda kasebat gura giru bere pitulung kahiji lamun geus parna rujuk ka psikolog atawa psikiater alias SIPA Auskal TV ngalaporkeun. Pamirsa, rupina sakitu informasi warta di Ayeuna. Mugi ieu warta manfaat kanggo urang sadaya. Sim kuring Bunda Junedi sejak amin kumpur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.